Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Prayoga Cucu Santana dengan nomor NIM 24095111074 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kolibasilosis dalam bidang veteriner, khususnya pada hewan ternak. Saya juga akan membawakan satu studi kasus klinis dari lapangan agar topik ini bisa lebih kontekstual dan juga mudah dipahami. Definisi dari kolibasilosis sendiri, kolibasilosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli, terutama strain yang patogenik. E. coli sebenarnya merupakan flora normal di saluran pencernaan, tapi strain tertentu dapat menjadi penyebab penyakit serius, terutama pada anak hewan. Penyakit ini sering menyerang sistem pencernaan, pernapasan, dalam kasus berat bisa menjadi infeksi sistemik. Agen penyebab E. coli. E. coli adalah bakteri gram negatif berbentuk batang dan termasuk kelompok Enterobacteriaceae. Di usus, sebagian besar strain E. coli tidak berbahaya, tapi strain patogen dapat menghasilkan toksin yang dapat merusak jaringan. Bakteri ini mudah menyebar melalui lingkungan yang kotor, air atau pakan yang terkontaminasi, dan bisa menjadi masalah besar di peternakan jika tidak dikendalikan. Strain patogenik penting dalam bidang veteriner itu antara lain ada ETEC, Enterogenic E. coli, itu menyebabkan diare pada anak sapi, anak babi. EPEC, Enteroparatogenic E. coli, itu merusak mikrofilus usus. EHEC, itu Heteromeganic E. coli, menyebabkan colitis hemoragik. Dan EPEC, avian pathogenik E. coli, itu pada unggas itu menyebabkan kolibasilosis sistemik. Dan juga yang terakhir itu ada UPEC atau Eupathogenik E. coli, itu infeksi saluran kemih. Selanjutnya ada transmisi dan faktor resiko. Penularan E. coli terutama melalui feses, itu bisa lingkungan kandang yang kotor, air minum yang tidak bersih, dan kontak antar hewan mempermudah penyebarannya. Kemudian, anak hewan terutama dalam minggu pertama kehidupan sangat rentan karena sistem imunnya belum sempurna. Pemberian kolostrum yang terlambat atau tidak cukup juga memperbesar risiko infeksi. Selanjutnya, bentuk klinis kolibakterosis itu ada enterik atau diare neutral. Itu biasanya pada anak sapi atau babi umur kurang dari 1 minggu. Itu diare berair, lemah, dehidrasi, kandang fatal, septikemik. Selanjutnya, maksud saya ada septikemik, itu infeksi menyebar ke darah, menyebabkan demam dan kematian unggas mendadak. Itu E. coli masuk ke aliran darah, menyebabkan bakterimia, habis itu demam tinggi, depresi, kematian mendadak. Selanjutnya, ada kolibasilosis respiratori, itu terutama pada unggas, terjadi sinovitis, bisa juga perikarditis, eurosakulitis. Dan yang terakhir itu ada infeksi urogenital, itu infeksi saluran kemih atau metritis pasca partus. Selanjutnya ada diagnostik.
Diagnostik bisa ditegakkan berdasarkan kombinasi gejala klinis dan hasil laboratorium. Pada kasus diare, pemeriksaan feses dan kultur bakteri sangat penting. Tes PCR dan serotip dapat memastikan jenis strain patogenik yang menyerang. Selain itu, uji respirasi antibiotik juga dibutuhkan agar pengobatan lebih efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya ada pengobatan dan pencegahan. Pengobatan kolibasolisis mencakup dua komponen, yaitu antibiotik dan terapi suportif. Antibiotik seperti enrofloxacin, sulfonamid, dan ampicillin digunakan setelah uji resistensi. Tetapi cairan sangat penting untuk mencegah dehidrasi, terutama pada anak hewan juga. Vitamin juga bisa dan elektrit juga bisa diberikan. Sementara pencegahan dilakukan dengan memastikan anak hewan mendapatkan kolostrum cukup dalam 2 jam pertama kelahiran, menjaga kebersihan kandang, serta vaksinasi induk juga tersedia. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus kolibasilosis pada anak sapi. Identitas kasusnya itu spesiesnya itu sapi perah, usianya 3 hari, lokasinya itu di peternakan rakyat di dataran rendah. Riwayat kasus, peternak melaporkan anak sapi mengalami diare kekuningan sejak umur 2 hari. Nafsu makan menurun, telinga dingin, mata cekung, anak sapi terlihat lemas dan tidak dapat berdiri. Riwayatnya sendiri tidak diberikan kolostrum dalam 2 jam pertama kelahiran. Kebersihan kandang juga kurang baik. Selanjutnya itu ada pemeriksaan klinis. Itu dehidrasi dengan derajat sedang hingga berat. Suhu tubuh 39,8 derajat Celcius, mukosa pucat, feses cair, kuning kehijauan berbau asam. Diagnostik kultur feses E. coli enterotoksigenik atau ETEC, uji resistensi sensitif terhadap enrofloxacin. Tindakan dan terapi itu ada enrofloxacin injeksi selama 3 hari, rehidrasi oral dan parenteral. Selanjutnya ada suplemen vitamin dan elektrit, dan edukasi peternak pentingnya kolostrum awal dan kebersihan kandang. Hasilnya sendiri, anak sapi membaik pada hari ketiga. Kotoran mulai normal pada hari keempat. Kandang dibersihkan dan diberikan desinfektan. Kesimpulannya sendiri, kolibasilosis sering terjadi pada anak sapi dengan sistem imun lemah. Pencegahan melalui kolostrum dan sanitasi lebih efektif daripada pengobatan. E. coli patogenik bisa menjadi fatal jika tidak ditangani dengan tepat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.